Saudara SMA Negeri 3 Kupang selenggarakan kegiatan proyek penguatan profil Pancasila atau dikenal dengan P5 tema 1 kearifan lokal dengan subtema Budayaku Masa Depanku pada hari ini Senin tanggal 6 November 2023. Dalam pantauan media Matalai News, terlihat antusias siswa dan guru membuat kegiatan yang dilihat sederhana namun terkesan sangat memukau. Dilihat dari kesiapan siswa dan guru dalam mensukseskan kegiatan ini. Kepala SMA Negeri 3 Kupang Ishak Daniel Elias Belbesi SPD kepada media ini menyampaikan bahwa terkait dengan kegiatan P5 merupakan puncak dari 21 hari anak-anak melaksanakan P5 dan sudah melalui proses penilaian. Dirinya juga mengaku kegiatan ini merupakan puncak dan pertama kali dilakukan di SMA Negeri 3 Kupang, sebagaimana jiwa atau semangat dari kurikulum Merdeka ini. Di tahun ajaran 2023-2024, SMA Negeri 3 Kupang baru melaksanakan 100% kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri berbagi. Jika dibandingkan tahun 2022-2023, kami sudah menyelenggarakan implementasi kurikulum Merdeka, tapi yang kami pilih adalah jalur mandiri belajar. Yang pertama bahwa saya perlu menyampaikan bahwa terkait dengan kegiatan P5 ya, yang mana hari ini merupakan puncak dari beberapa minggu anak-anak melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering kita singkatkan dengan nama P5 itu. Jadi ini merupakan puncak ya, puncak dari 21 hari. Kalau diakumulasi itu sudah 21 hari anak-anak melaksanakan P5 ini. Bahkan di minggu kemarin itu dilakukan penilaian ya, penilaian bagaimana proses anak-anak itu melaksanakan proyek P5 ini. Jadi hari ini dilaksanakan pentas dan ini pertama kali ya, ini pertama kali untuk kegiatan ini dilakukan di SMA Negeri 3 Kupang sebagaimana jiwa dari atau semangat dari kurikulum Merdeka ini. Nah, di tahun pelajaran 2023-2024 itu SMA Negeri 3 Kupang baru melaksanakan 100% kurikulum Merdeka. Artinya baru menyelenggarakan 100% kurikulum Merdeka dengan kami memilih jalur IKM-nya atau implementasi kurikulum Merdekanya adalah jalur mandiri berbagi. Kalau di tahun 2022-2023 itu sesungguhnya kami sudah menyelenggarakan implementasi kurikulum Merdeka, tetapi yang kami pilih adalah jalur mandiri belajar. Sebagaimana disampaikan bahwa kalau memilih jalur mandiri belajar berarti kurikulumnya itu masih menggunakan kurikulum 2013 dengan mengintegrasikan semangat dari kurikulum Merdeka ini di dalam pelaksanaan pembelajaran. Seperti itu, sehingga kegiatan P5 pada 2022-2023 itu belum kami laksanakan. Namun dalam sesungguhnya sebelum kami melaksanakan kurikulum Merdeka 100% pun itu sesungguhnya pentas-pentas proyek seperti ini itu kami sudah lakukan. Terkhusus untuk kelas 12 ketika mereka melaksanakan atau mengikuti ujian sekolah, dalam hal ini ujian praktek. Nah, itu pentas-pentas seperti ini yang mirip ya, tapi bukan sama persis seperti ini, itu sudah dilakukan. Ya, berbedanya adalah ketika kita melaksanakan pentas project untuk anak-anak kelas 12 itu kita memberikan penilaian
kepada mereka, dalam artian itu semacam lomba begitu, semacam lomba seperti itu. Tetapi sesungguhnya untuk yang pentas produk P5 seperti ini, itu pada urgensinya bukan lomba, tetapi sesungguhnya di sana kita mau melihat bagaimana nilai-nilai ketika mereka berproses ya untuk menghasilkan produk itu, nilai-nilai yang diminta di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu mereka tampilkan, dan bukan itu hanya mereka tampilkan, tetapi mereka dapat membudayakan itu di dalam diri anak-anak masing-masing, ya seperti itu. Ditanya soal kesiapan guru dalam menghadapi P5, Ishak menjelaskan bahwa guru yang senantiasa mendampingi anak sebagaimana ketentuannya harus ada koordinatornya. Di SMA Negeri 3 Kupang ada 12 rombongan belajar untuk kelas 10, maksimal 1 koordinator mengakomodir 3 rombongan belajar sehingga ada 4 koordinator. Selain itu, koordinator itu mengakomodir tim atau fasilitator, termasuk di dalamnya ada wali kelas. Di dalam tim itu kami juga melibatkan semua guru prakarya dan guru lain yang kebetulan waktu jadwalnya itu persis sama dengan jam mengajar mereka. Semoga anak-anak bisa mengambil, mengamalkan, menghayati nilai dan juga normal yang terkandung di dalam budaya-budaya sebagaimana kearifan lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur. Budaya ketimuran kita semoga menjadi bagian kehidupan sehari-hari anak-anak kita. Pungkas Kepala SMA Negeri 3 Kupang, Ishak Daniel Elias Pelbesi, SPD. Selain itu, kesempatan yang sama, Koordinator Umum P5 yang juga merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Lazarus D. Jesus, SPD, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk peserta didik kelas 10 yang telah melaksanakan kegiatan P5 tema 1 kearifan lokal dengan subtema Budayaku Masa Depanku dengan baik. Selain itu, ia menyampaikan terima kasih kepada teman-teman koordinator, fasilitator, dan pembimbing setiap tim P5. Ini merupakan bagian pertama P5 tema 1, tetapi progres yang diberikan cukup positif. Menurut Lazarus, ada hal yang harus dievaluasi dan diperbaiki ke depannya. Kegiatan P5 ini sudah dilaksanakan selama 21 hari dengan alokasi waktu sekitar 186 JP, yang mana mulai dari pengenalan, masuk perencanaan, masuk pada kontekstual, semuanya kita beri isu. Isu yang diberikan itulah secara tahap dengan alokasi yang mereka kerjakan. Sehingga urgensi dari kegiatan P5 yang kita kemas dalam subtema Budayaku Masa Depanku ini, kita mau supaya di dalam diri anak-anak kita tanamkan nilai-nilai budaya, motivasi mereka sehingga mereka mencintai budaya daerah. Karena di dalam budaya itu termaktub di dalam nilai-nilai kebajikan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini saya sebagai koordinator umum kegiatan P5 sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum mau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk peserta didik kelas 10 sekalian. Mereka telah melaksanakan kegiatan P5 tema 1 kearifan lokal dengan subtema yang diambil itu adalah Budayaku Masa Depanku dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman koordinator, fasilitator, dan pembimbing ya. Setiap tim daripada P5 luar biasa. Ini merupakan kegiatan pertama awal baru tema 1, tetapi progres yang diberikan cukup positif, cukup signifikan. Memang ada hal-hal yang harus dievaluasi untuk diperbaiki ke depannya. Kegiatan P5 ini sudah dilaksanakan selama 21 hari ya, dengan alokasi waktu itu sekitar 186 JP ya, yang mana mulai dari proses awal ya sesuai dengan urutan modul P5, yaitu proses pengenalan,
masuk pada perencanaan, masuk pada kontekstual, dan semuanya kita beri isu, ya. Isu yang diberikan itulah yang secara bertahap dari alokasi yang diberikan itu mereka kerjakan. Jadi urgensi daripada semua kegiatan P5 yang kita kemas dalam subtema budayaku masa depanku ini adalah kita mau supaya di dalam diri anak-anak itu kita tanamkan nilai-nilai budaya, memotivasi mereka supaya mereka mencintai budaya daerahnya, karena di dalam budaya itu termaktub nilai-nilai kebajikan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu profil pelajar Pancasila, ya. Dan seterusnya juga kita bisa menimbulkan rasa cinta mereka kepada budaya. Dengan mereka mengetahui, mereka bisa merasa memiliki dan bisa menceritakan atau mempromosikan kepada orang banyak, layak banyak di luar sana. Jadi pada kesempatan ini saya juga mau berterima kasih kepada orang tua dan seluruh guru SMA Negeri 3 Kupang atas dukungannya, ya, dalam mensukseskan kegiatan P5 ini. Masih ada 6 tema lagi ke depan yang tentu kita harus kemas dengan baik supaya betul-betul di dalam proses kegiatan P5 tersebut anak-anak bisa terbiasa mempraktekkan dalam interaksi sehari-hari tentang